kali ini kita akan masuk ke dalam segmen rendang. Nah, apa sih rendang itu? Rendang itu adalah singkatan dari renungan daring. Nah, jadi nanti kita akan membaca satu perikop ayat dan nanti di akhir acara kita akan menjelaskan apa rima yang kita dapat setelah kita membaca satu ayat perikop itu. Nah, sebelum kita memulai rima ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Yosua. Sebelum memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memberkati kami Tuhan, meskipun online Tuhan. Sebelum kami mulai renungan ini Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebenaran daripada Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, terima kasih Yosua telah memimpin doa untuk membuka segmen kali ini. Nah, kita akan lanjut ke inti acara. Kita akan membaca satu perikop ayat dan nanti mereka dari salah satu anggota PKT di sini akan mengungkapkan rima yang mereka dapat setelah membaca ayat ini. Saya bacakan ayatnya di Roma 12 ayat 1 sampai 5 yang berjudul persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 5. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah kami menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu anggota tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus kita, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terdapat yang lain. Nah, jadi setelah kita membaca ayat atau satu perikop ini, apa sih yang kalian tangkap, rima yang kalian tangkap setelah membaca atau mendengarkan ayat ini? Mungkin bisa mulai dari Yosua, apa sih yang kamu dapat? Shalom, perkenalkan nama saya Yosua Ardiawan, biasa dipanggil Yosua. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Saya di sini akan membagikan rima yang saya dapat dari ayat ini. Saya akan mengutip pada ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini saya mengartikan mempersembahkan tubuhmu yaitu melayani. Terkadang motivasi kita atau hati kita salah dalam melayani. Kadang ingin memamerkan skill kita, kadang ingin mendapatkan pujian, kadang ingin dilihat banyak orang. Kita diingatkan kembali untuk kita mempersembahkan tubuh yang sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu kita melayani harus bermotivasi melayani Tuhan, bukan untuk kepujian kita, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, salam kenal, nama saya Benaya Kalistio. Rima yang saya dapat dari Roma 12 ayat 1 sampai 5 ada dalam ayat 2 yang dikatakan sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lewat judul perikop persembahan yang benar, di ayat 2 dikatakan bahwa persembahan bukan melulu tentang materi ataupun tentang uang yang kita berikan, tetapi persembahan juga bisa melalui diri kita ataupun tubuh kita. Di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang dimaksudkan di sini, janganlah diri kita mendekatkan pada dunia yang jahat ini, melainkan kita harus terus berubah dan terus berkembang tanpa harus memperdulikan dengan dunia ini. Kita harus menjauhi apa yang dunia ini perbuat, dunia yang jahat ini perbuat. Seperti dunia ini ingin kita bermalas-malasan, dunia ini ingin kita
terus-terusan di kamar main HP atau melawan orang tua. Tapi itu bukanlah suatu yang Tuhan inginkan. Yang dikatakan di ayat 2 ini, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika kita mengikuti dunia ini, maka kita tidak akan bisa mengikuti ayat 2 yang dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena yang dunia berikan bukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Maka dari itu, persembahan yang benar menurut saya adalah dengan kita menjauhi, dengan kita mengolah, dengan kita memilih mana yang baik untuk kita. Dan juga kita harus, di sini dikatakan pembaharuan budimu, yang kita harus terus berkembang, terus membaharui diri menjadi yang lebih baik dari dunia ini. Terima kasih. Menurut saya itu saja yang bisa saya ambil di Roma 12 ayat 1-5. Shalom, perkenalkan aku Stefani Dina Sinta Dewi, biasa dipanggil Dinda. Di sini aku mau sharing rema yang aku dapat di Roma 12 ayat 1-5 perihal persembahan yang benar. Mungkin selama ini ketika kita mau memberikan persembahan, kita tuh berpikir persembahan hanya berupa uang ataupun harta yang kita miliki. Namun di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang dimaksud dari persembahan yang hidup adalah tubuh kita sendiri. Kenapa tubuh kita sendiri? Karena pada dasarnya kita itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi itu kesannya kayak dari Tuhan untuk Tuhan gitu loh. Kita sebagai umat ciptaan Allah tuh kayak harusnya tuh bisa melakukan timbal baliknya ke Tuhan itu sendiri. Kayak misal kita tuh melakukan pelayanan itu termasuk dengan persembahan yang hidup, karena kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa dilakukan dengan cara melayani sesama kita sendiri, ataupun kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi pelayan di gereja. Tapi ketika kita melayani sesama kita, terlebih sesama kita yang membutuhkan ataupun dipandang rendah oleh orang-orang lain, itu kita termasuk melayani Tuhan. Dan yang perlu diingat adalah ketika kamu melakukan pelayanan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Prita Loyalea. Aku dari SMA Negeri 1 Parakan. Menurut aku, dari Roma 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, persembahan yang hidup itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita ke Dia karena Dia udah rela mati di kayu salib buat kita. Dan kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Gimana caranya? Yaitu bukan cuma dengan kita mengikuti ibadah gitu secara formalitas, tapi dengan kita melakukan ibadah secara nyata melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Dan tentunya kita harus hidup penuh dengan kasih. Terima kasih. Halo, kenalin aku Deborah Agustina, bisa dipanggil Deborah. Di sini aku mau berbagi rema yang aku dapat dari Roma 12 ayat 1 sampai 5. Di sini aku mau menyorot di ayat yang pertama dulu. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini dikatakan ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu yang bagaimana? Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita itu kepada Tuhan. Dan hidup kita yang bagaimana? Ini di sini dikatakan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, selanjutnya aku juga mau menyorot di ayat yang keempat.
Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, dari ayat ini, sama seperti tubuh kita banyak anggota, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, dan yang lainnya. Nah, di sini sama seperti tubuh kita ini, dalam pelayanan kita punya tugas masing-masing yang berbeda-beda. Tapi tujuan dari pelayanan kita itu cuma satu, yaitu untuk melayani Tuhan. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Salusiana, bisa dipanggil Sharon. Hari ini aku akan membagikan opiniku tentang satu perikop di dalam Roma 12, yaitu persembahan yang benar, ayat 1-5. Menurut aku lebih menyorot ke ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota yang mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak dalam satu tubuh. Jadi aku lebih diingatin bahwa kita semua ini satu tubuh di dalam PSKT, satu keanggotaan di dalam PSKT. Kita juga mempunyai beragam anggota, punya banyak anggota, dan dibilang tidak sedikit. Namun setiap anggota itu punya keunikannya masing-masing. Setiap anggota punya tugas yang berbeda, punya pertanggungjawaban yang berbeda. Namun dengan adanya perbedaan itu, jika kita mau satu hati, mau satu kompak, tubuh itu bisa berjalan dengan lancar. Tetapi juga setiap anggota itu tidak ada yang dikatakan lebih rendah maupun lebih tinggi. Semuanya sama. Semuanya itu saling bergantungan, saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Jadi setiap anggota tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut aku, jika kita mau satu hati, mau satu visi misi, mau kompak, itu kita pasti bisa kok. Tubuh itu bisa berjalan dengan lancar. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Shalom, nama aku Zevanya Severia. Sekolahku di SMA Negeri 1 Pring Surat. Ya, kalau aku lebih terfokus ke ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Jujur aku pas pertama kali baca ini terpukul banget sama Tuhan, diingatkan supaya tidak menjadi sama dengan dunia ini. Dulu aku tuh sempat suka sama lagu-lagu yang metal, deathcore, terus yang film-film yang psikopat, berdarah-darah gitu. Puji Tuhan, lama-kelamaan aku dibuat jijik sama Tuhan kalau nonton film yang ada unsur darahnya atau pisau, pembunuhan yang sadis gitu. Dan sekarang puji Tuhan, semakin hari aku diubahkan sama Tuhan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Enzo Rafalan, bisa dipanggil Enzo. Rema yang saya dapatkan dari ayat ini adalah kita sebagai orang percaya seharusnya mempunyai ketulusan untuk menyenangkan hati Allah sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah. Dan Allah telah menganugerahkan kita talenta yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukanlah hambatan untuk kita melayani Tuhan. Biarlah atas perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kita dapat disatukan oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau menurut aku dapat tentang karunia. Jadi setiap manusia itu memiliki karunia-nya masing-masing yang berbeda-beda dan pastinya istimewa. Jadi karena karunia itu diberi dari Tuhan, kita harus melakukan karunia itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk menyenangkan hati Tuhan juga. Jadi pada intinya dari Tuhan untuk Tuhan juga. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Noel. Di sini saya mau menceritakan opini saya dari Roma 12 ayat 1 yang sampai ke 5. Kita harus memberikan persembahan yang hidup dan yang kudus serta berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Halo, nama saya Stefani Melda Anggraini, bisa dipanggil Imel. Di Roma 12 ayat 1-5, menurutku sih kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Maksud dari ayat ini tuh kita dituntut untuk mempersembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Dengan kata lain, berserah total. Kita
kita harus menyesuaikan hidup kita akan kehendak Allah dan harus menjaga tubuh kita tetap suci sebagai bait Allah. Itu aja. Terima kasih. Shalom, Kak Ana Marsila bisa dipanggil Karina. Rema yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1-5 adalah kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah itu tadi rema-rema telah Nina ungkapkan setelah mendengar atau membaca ayat ini. Nah jadi apa sih rema yang kita dapat setelah membaca ayat ini? Nah di ayat ini di Roma 12 yang Roma 12 tentunya ayat 1-5 yang berjudul persembahan yang benar ini membicarakan tentang persembahan yang benar. Nah kadang-kala kita berpikir kalau persembahan itu hanyalah sekedar uang, tapi setelah kita membaca ayat ini di sini diungkapkan kalau persembahan itu bukanlah soal uang saja, melainkan diri kita untuk buat Tuhan itu juga merupakan suatu persembahan yang berharga di mata Tuhan. Nah itu saja segmen rendang kali ini. Mari kita akhiri segmen ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh email. Silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, atas waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik. Ajar kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu dan ajar kami untuk bijak menggunakan apa yang Kau beri pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah terima kasih Emma telah berdoa. Oke semua, terima kasih telah menonton segmen rendang kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi dengan saya Makinza di segmen episode berikutnya. Dadah, terima kasih.